Jejak berdarah orang-orang anti pesantren terhadap kalangan santri dan pondok pesantren itu terjadi di zaman Belanda. Pertama kali dimulai. Kok bisa seperti itu? Karena Belanda menganggap pesantren sebagai gerakan perlawanan, kaki tangan penerus dari gerakan Raden Diponegoro. Dan banyak pejuang-pejuang santri yang ikut waktu perjuangan Raden Diponegoro. Pesantren dibubarkan. Datanglah Jepang 1943, berlagu seperti pahlawan. Ternyata tidak ada bedanya. Mereka juga melihat pesantren sebagai potensi yang mengancam melakukan pemberontakan. Akhirnya ditangkaplah Kiai Hashim Asy'ari Harudus Syekh, dan banyak kiai dibantai, dan pondok pesantren semua dibubarkan dan tutup. Dan dengan cerdas pondok pesantren dan Soekarno melakukan manuver politik. Di sana akhirnya pondok pesantren dibuka kembali. Setelah kemerdekaan, Soekarno merdeka, mengucapkan proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Apa yang dilakukan Kiai ketika ada kabar pasukan sekutu datang? Para kiai dan para santri melakukan musyawarah munas darurat dipimpin oleh Harudus Syekh, dipimpin oleh Syad Arifin, dipimpin oleh Kiai Abbas Buntet, menyatakan pada tanggal 21 Oktober, 22 Oktober, resolusi jihad melawan dan menjaga kemerdekaan sebagai rasa percaya diri Indonesia bisa menentukan nasibnya, dan haram memberikan tanah senjekal pun kepada penjajah. Terjadilah dengan resolusi jihad itu perlawanan rakyat, kebanyakan kalangan santri. Kalangan santri berjuang habis-habisan. Akhirnya Malabi wafat di Surabaya. Mati dia. Santri melawan Inggris, pasukan Inggris. Sampai perang secara gerilya 1948, kalangan santri dikhianati oleh Alimin dan Musso. Terjadilah pembantaian Pangdam 5 Brawijaya dan beberapa kiai di Madiun, atau disebut dengan tragedi di Madiun. Musso dan Alimin disponsori oleh Tan Malaka, mengadopsi pemikiran Tan Malaka bahwasanya yang tertera dalam Mardilok, yaitu logika mistika atau agama adalah candu. Yang kedua, sifat feodalisme dalam pondok pesantren menghambat pergerakan kemerdekaan. Padahal sebelum PKI mendeklarasikan, kita sudah mendeklarasikan kalangan santri untuk memperjuangkan kemerdekaan dengan sebutan kemerdekaan total, tapi kita sudah mengatakan kemerdekaan total dengan resolusi jihad. Sampai sekarang resolusi jihad itu tidak pernah dicabut. Maka kami kalangan santri, seandainya ada penjajah datang, kami siap mati untuk negara ini. Tapi apa balasannya? Alimin Musso membantai kiai-kiai kita di Madiun. Tidak kelar di situ. Kita dibebaskan oleh Jenderal Sudirman. Kalangan santri bersatu di bawah Jenderal Sudirman untuk melakukan serangan umum
bersama-sama di daerah Jogja. Kami tidak minta apa-apa dengan negara ini. Kami waktu itu hanya kalangan santri dan kiai minta dianggap sebagai pesantren sebagai salah satu pendidikan sah dan formal, dan itu tidak diakui sampai tumbangnya Soekarno. Hanya janji. Sampai bangkitnya 1950, PKI bangkit lagi di bawah DN Aidit. Apa yang terjadi? Pondok pesantren dianggap lagi sebagai tempat feodalisme dan sebagai tempat hambatan kemajuan negara Indonesia. Kiai lagi dibantai, santri lagi dibantai. Terjadi pemberontakan 1945, yang jadi korban bukan hanya jenderal, kiai dan santri juga. Kami bergerak bersama-sama tentara Angkatan Darat. Soeharto menjanjikan itu yang sama, menjanjikan akan ada pengakuan terhadap pesantren. Apa yang terjadi? Dengan syarat yang sangat berat. Kami harus meninggalkan tradisi kami, harus menjadi pesantren yang modern dan lainnya. Kami ditabrakkan dengan Muhammadiyah dan kami juga pernah ditangkap. Palangan santri, kalau kiai ditangkap dengan wajib memilih Golkar. Tidak sedikit kiai yang mati zaman Soeharto juga. Atau disebut dengan tragedi santet di daerah Banyuwangi, atau tragedi 1986, 82 atau 86 lah bahasanya, di tragedi Tanjung Priok. Itu yang mati adalah kiai dan kalangan santri. Kami telah bersyukur, terima kasih dan Presiden Jokowi walaupun dipaksa untuk mengesahkan undang-undang pondok pesantren. Kami tidak minta ada anggaran buat bantuan BOS atau bantuan pondok pesantren. Kami hanya minta pengakuan saja. Tapi pemerintah Jokowi menawarkan dan sekarang diteruskan undang-undang itu oleh Prabowo. Bayangkan, ribuan anak santri lulus dari pesantren dengan keilmuan yang lebih tinggi dibandingkan lulusan UIN, IAIN, tapi tidak memiliki ijazah dan pengakuan negara. Setelah diakui, setelah diberi bantuan, sama ada gerakan yang baru lagi tentang dianggap santri adalah hambatan, pondok pesantren adalah hambatan kemajuan, disebut feodalisme, disebut dengan tempat pengkultusan seseorang. Kami tidak minta itu. Kami hanya minta pengakuan bahwasanya kami juga berjuang. Dan ingat, anti feodalisme, anti Mardilo yang digerakkan oleh Muso, Alimin dan Den Aidit berakhir dengan bentrokan berdarah antara kalangan santri dengan gerakan anti feodalisme dan anti agama. Kita bukan mengancam. Itu adalah sejarah. Jangan sampai sejarah itu terulang. Maka kami meminta kepada seluruh segenap pondok pesantren, jangan melakukan gerakan umum di bawah. Kita aturkan ke atas meja persidangan, di bawah payung hukum atau di bawah peradilan. Cabut izinnya Trans 7. Dan kita serahkan semuanya di meja hukum. Cabut seluruh
televisi, channel YouTube, seret semua ke penjara. Orang-orang yang menfitnah pondok pesantren dianggap santri diperbudak kiai. Tidak ada. Saya pernah mondok. Saya nggak merasa diperbudak. Itu hanya rasa cinta kami kepada guru kami. Apa salah seorang pencinta menghamba kepada yang dicintainya? Jangan ada kata damai sebelum di atas persidangan. Karena ini adalah rantai dan rangkaian yang sama. Pasti ada orang yang mengulangi. Dan terus mengulangi. Kalau tidak dibawa ke meja sidang. Kalau kita terlalu sabar. Apa kita akan menunggu ada gerakan Neo Tan Malaka kembali yang akan membantai santri dan kiai untuk pondok pesantren yang kecil di desa-desa yang jauh dari kota, seperti zamannya 1948 dan zaman PKI dan Aidit 1965. Rapatkan barisan, seluruh santri harus menaikkan semua kasus ini ke meja pengadilan. Dan kita meminta kepada negara untuk mengambil sikap tegas, mencabut izin siaran televisi yang sudah melanggar Undang-Undang ITE. Terima kasih dari kami, anggota Himasal, alumni Santi Lirboyo. Saya, Yasir, menyatakan jangan hanya diboikot, bubarkan.